Halo saudara-saudara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada materi mata kuliah Global Supply Chain bagian yang pertama, untuk topik pertama kita akan membahas mengenai Logistic Introduction, pengantar logistik dan sistem rantai pasok global. Dan pada materi ini, pada bagian ini kita akan membahas memahami berbagai definisi dasar dalam ilmu logistik, objek bisnis dalam global supply chain, kaitan antara logistik dan global tadi, termasuk di dalamnya bagaimana kita mengukur berbagai indikator-indikator kinerja dalam sistem rantai pasok. Beberapa definisi dasar dalam rantai pasok, terutama kita akan membahas apa yang didistribusikan dalam rantai pasok. Sistem logistik dan rantai pasok itu mendistribusikan ada 3 elemen utama. Yang pertama adalah elemen material, yang kedua adalah elemen informasi, tentu akan yang ketiga adalah elemen keuangan atau finansial. Pada materi ini kita akan fokus mengenai definisi dasar mengenai material, apa itu material, apa itu produk, dan termasuk itu siklus produk. Sesuai dengan yang didistribusikan adalah produk, maka produk secara ilmu logistik itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai guna ekonomis atau sesuatu yang dengan nilai ekonomis yang diinginkan. Sedangkan produk dalam artian supply chain adalah sesuatu yang kemudian dibuat, diolah, didesain menggunakan kemampuan intelektual atau usaha fisikis tentunya dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan wujud sebuah produk, maka kita bisa bagi itu menjadi material good dan non material good. Kalau material good itu bisa kita asumsikan sebagai barang yang dibuat atau diproduksi oleh perusahaan atau sektor industri. Sedangkan non material good dapat berupa jasa dan informasi atau services. Kalau kita kalkulasikan lagi, kita klasifikasikan lagi berbagai kegunaannya, maka kita bisa bagi itu produk itu sebagai barang konsumsi atau barang yang memang bisa digunakan secara langsung atau barang investasi. Barang yang digunakan terutama untuk pengembangan atau pembuatan barang lainnya. Oleh karenanya, secara umum barang dan material yang kita distribusikan tadi atau kita olah itu digunakan dalam proses development, pengembangan atau pengolahan guna menjadi sebuah produk yang mengalami sebuah fase-fase tertentu. Fase-fase tadi itu bisa fase desain atau perancangan, fase pengolahan atau manufaktur, kemudian digunakan, dikonsumsi, dan akhirnya kemudian apakah dibuang atau di-recycle kembali. Siklus atau fase ini yang kemudian kita kenal sebagai product life cycle. Saudara, pada topik pertama kita paham apa itu produk. Selanjutnya kita harus memahami apa sih logistik dalam pandangan global supply chain. Logistik di dalam dan antar perusahaan secara literasi adalah merupakan upaya pengorganisasian, planning, perencanaan, dan total realisasi arus barang, data, informasi, serta bagaimana kita mengkontrol secara menyeluruh sepanjang siklus hidup produk tadi. Oleh karenanya, kita anggap bahwa manajemen logistik berarti adalah aktivitas pengelolaan yang berkenaan dengan efektivitas tentunya, efisiensi operasi, semua aktivitas dan kegiatan dalam perusahaan dalam memproduksi suatu produk atau sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan itu tentunya. Dalam kaitannya dengan sistem rantai pasok dan ilmu logistik, maka hal yang terpenting itu adalah bagaimana kita memberikan nilai tambah terhadap produk yang kita distribusikan atau kita hasilkan. Indikatornya tentu apakah itu terkait dengan kualitas, kemudian terkait dengan pembiayaan atau delivery-nya atau fleksibilitasnya. Dalam kaitannya dengan logistik dan rantai pasok, tentu perusahaan ingin apakah produk yang diberikan dari supplier hingga nantinya kepada end customer itu memiliki 4 kriteria yang saya berikan tadi. Yang pertama, kualitasnya harus tinggi atau high quality. Yang kedua, short delivery lead time, jadi bersifat delivery-nya sangat bagus. Kemudian punya derajat fleksibilitas yang tinggi, tentunya dengan trade-off biaya yang terjangkau atau murah. Logistik untuk performance indikator atau indikator kinerja dari supply chain tadi, kita bagi dari beberapa indikator yang saya sebutkan tadi. Pembiayaan, cost, delivery, flexibility, dan quality. Terkait dengan quality, tujuan utama dari area indikator ini adalah bagaimana kita mendapatkan solusi dan titik temu antara demand pelanggan sesuai dengan kualitas produk,
kualitas proses, dan kualitas organisasi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Sedangkan untuk target dari cost atau pembiayaan, tentu kita mampu meminimumkan biaya-biaya produksi baik secara direct ataupun indirect, langsung atau tidak langsung, terutama terkait dengan utilisasi perusahaan, proses produksi, dan administrasi dalam sistem rantai pasok. Sedangkan untuk delivery, tujuan utama dari indikator kinerja ini adalah bagaimana kita menjamin kelancaran delivery atau distribusi di dalam maupun antar level supply chain, sehingga mampu kita memenuhi kebutuhan pelanggan, memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan tujuan utama adalah memberikan keuntungan bagi perusahaan, terutama terkait dengan basis waktu yang ditentukan. Dan terakhir, indikator kinerja fleksibilitas. Artinya adalah bagaimana kita mempunyai kemampuan terhadap semua elemen internal maupun elemen eksternal kita terhadap logistik dan rantai pasok, sehingga perusahaan mampu meningkatkan tingkat fleksibilitasnya sesuai dengan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Demikian saudara untuk overview tadi. Silakan saudara perdalam materi tadi pada presentasi, buku referensi kita, dan semua materi-materi yang dilampirkan. Saya ucapkan selamat belajar dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih.